Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait pemikiran Hegel yang menjelaskan bahwa negara dan masyarakat sipil ditempatkan pada kerangka tesis, antitesis, dan sintesis. Hal tersebut berbeda pandangan dengan Marx dan Antonio Gramsci. Kali ini kita akan membahas pemikiran Marx. Nah, Marx sendiri itu merupakan filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1880-an. Marx mengkritik pemisahan negara dan masyarakat sipil dari Hegel menjadi penyebab keterasingan manusia. Marx memandang masyarakat sipil sebagai masyarakat yang dicirikan oleh pembagian kerja, sistem pertukaran, dan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi atau bourgeois dan proletar. Nah, bourgeois sendiri itu merupakan pemilik modal dan proletar itu adalah kaum buruh. Marx beranggapan bahwa negara merupakan alat dari kelas yang berkuasa untuk melakukan penindasan kepada warga masyarakat. Nah, pemikiran Karl Marx sendiri ini terdapat negara yaitu seperti alat yang ada di tangan kaum bourgeois untuk mempertahankan kepentingan kaum bourgeois itu sendiri. Nah, di sini terdapat 3 poin penting, yaitu ada negara merupakan alat dari kelas yang berkuasa untuk menindas masyarakat. Yang kedua, semua orang memiliki hak politik dan ekonomi yang sama. Dan yang ketiga, negara hanya melayani kelas yang menguasai modal. Oleh karena itu, menurut Marx, untuk memperoleh demokrasi atau kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, maka masyarakat kelas ini harus dihapuskan. Hal ini menjadi tujuan Marx, yaitu membangun masyarakat komunis. Selanjutnya kita akan membahas terkait pemikiran Antonio Gramsci. Nah, Gramsci sendiri itu merupakan filsuf Italia pada tahun 1930-an yang merupakan salah satu pemikir orisinal utama dalam tradisi pemikiran Marxis. Gramsci merupakan penemu konsep hegemoni budaya sebagai cara untuk menjaga keberlangsungan negara masyarakat kapitalisme. Nah, dalam hal ini, Gramsci menolak pemikiran Marx mengenai revolusi yang akan mengganti secara total negara dengan masyarakat tanpa kelas. Bagi Gramsci, perubahan ke arah sosialisme atau komunal harus dilakukan dengan memanfaatkan jalur-jalur yang tersedia. Bertolak dari kondisi tersebut, buruh membuat jaringan dan aliansi dengan kelompok sosial yang ada melalui hegemoni. Nah, hegemoni yang dimaksud yaitu pengaruh kepemimpinan, dominasi, dan kekuasaan. Nah, melalui hegemoni ini menjadi sentra dalam pemikiran Gramsci sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita masyarakat sosialis. Hal ini menjadi latar belakang mengapa Gramsci mengkritik pemikiran Marx. Kemudian ada pandangan Gramsci mengenai negara dan masyarakat sipil. Nah, di sini Gramsci membedakan masyarakat sipil dan masyarakat politik. Masyarakat politik itu sendiri merupakan aparat negara yang melaksanakan fungsi monopoli dengan koersi atau paksaan. Nah, koersi sendiri itu merupakan bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan menggunakan tekanan sehingga salah satu pihak yang berinteraksi berada dalam keadaan aman dibandingkan dengan pihak lawan. Nah, masyarakat politik itu sendiri terdiri dari tentara, polisi, lembaga hukum atau penjaga, dan semua departemen administrasi yang mengurus pajak keuangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada masyarakat sipil. Nah, masyarakat sipil di sini yaitu merupakan wilayah di mana relasi antara kelompok tidak dilakukan dengan koersi atau paksaan. Nah, masyarakat di sini mencakup organisasi-organisasi privat seperti gereja, serikat dagang, sekolah, dan keluarga.
Nah, organisasi masyarakat sipil memiliki tujuan yang berbeda, yaitu seperti politik, ekonomi, olahraga, dan lain sebagainya. Namun, mereka memiliki asumsi yang diterima oleh masyarakat meskipun tidak terlihat. Nah, masyarakat sipil sendiri di sini termasuk masyarakat kapitalis yang terdiri dari 3 hubungan, yaitu hubungan dasar antara pekerja dan pemodal, kemudian kedua hubungan koersif yang menjadi watak negara, dan yang ketiga hubungan sosial lainnya yang membentuk masyarakat sipil. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil bukan negara karena negara bersifat koersif, dan bukan produksi karena dalam produksi terjadi tindakan koersif pemilik modal kepada buruh. Nah, kemudian kita melanjutkan pada negara menurut Gramsci. Nah, negara menurut Gramsci adalah masyarakat politik dan masyarakat sipil. Negara memiliki alat-alat koersif, yaitu lembaga-lembaga yang disebut dengan masyarakat politik, tetapi negara tidak semata-mata melakukan koersif saja, tetapi negara juga melakukan dengan apa yang disebut sebagai peran formatif dan edukasi negara, yaitu melakukan hegemoni. Nah, di sini pemikiran Gramsci mengenai negara sebagai masyarakat politik dan masyarakat sipil melahirkan gagasan mengenai negara integral yang tidak terlepas dari gagasan mengenai sifat kekuasaan, di mana kekuasaan menurut Gramsci diartikan sebagai hubungan sosial. Nah, hubungan sosial itu terdiri dari negara terhadap masyarakat politik dan masyarakat sipil. Nah, jadi dalam masyarakat sipil, di samping terdapat hubungan sosial di antara kelompok-kelompoknya, itu juga terdapat hubungan dengan negara. Nah, di sini Gramsci membagi 3 jenis hegemoni. Yang pertama, hegemoni total, yang kedua, hegemoni merosot, dan yang ketiga, hegemoni minimum. Yang pertama, hegemoni total. Hegemoni total yaitu hegemoni yang secara efektif bekerja menyeluruh ke semua aspek kehidupan sehingga mematikan inisiatif pemberontakan. Yang kedua, hegemoni merosot. Nah, hegemoni merosot ini merupakan hegemoni yang tidak cukup efektif dan tidak berhasil melumpuhkan kepatuhan seluruh masyarakat. Dan yang terakhir ada hegemoni minimum. Nah, hegemoni minimum ini yaitu hegemoni yang gagal ditanamkan oleh masyarakat dan ditanggapi oleh perlawanan serta pemberontakan. Nah, untuk pembahasan yang terakhir kita akan membahas mengenai batasan konseptual oleh Gramsci untuk memisahkan masyarakat sipil dan masyarakat politik. Dilihat dari 3 batasan. Yang pertama ada batasan ekonomi, yang kedua ada batasan negara, dan yang ketiga masyarakat sipil. Yang pertama ada ekonomi. Nah, ekonomi di sini batasannya yaitu adanya perbedaan ekonomi dari tiap individu. Nah, dari perbedaan ekonomi tersebut dapat digolongkan dan diklasifikasikan penempatan tingkat kelas orang-orang tersebut. Yang kedua ada negara. Negara yaitu di sini ada tempat munculnya praktik kekerasan dalam dominasi negara oleh aparatur negara. Contohnya ada polisi dan tentara. Nah, tentara dan polisi ini tugasnya yaitu untuk menegakkan birokrasi di negara tersebut. Kemudian yang ketiga ada masyarakat sipil. Nah, masyarakat sipil di sini menunjukkan wilayah di luar masyarakat sebagai pelaku kegiatan ekonomi, namun tidak berada dalam wilayah aparatur negara. Misalnya di sini ada ormas, kemudian ada lembaga agama dan beberapa lain sebagainya. Oke, itu merupakan pertemuan kita di kali ini dan kita besok akan membahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.